Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Putri Jelita Rawana Simbolon dari kelas 11 IPA 7. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi kedua mengenai jenis-jenis penggolongan hukum. Penggolongan hukum dijabarkan menjadi 9 bagian, di mana yang pada bagian pertama yaitu berdasarkan sumbernya. Dalam sumbernya ini terdapat undang-undang, perjanjian antar negara atau yang disebut traktat, jurisprudensi, kebiasaan, atau adat istiadat, dan doktrin. Yang kedua, digolongkan berdasarkan isinya atau kepentingan yang diatur. Yang dimaksudkan yaitu hukum privat yang dapat diartikan hukum yang mengatur kepentingan antar warga negara. Contoh hukum privat ini ialah hukum perdata dan hukum data. Yang kedua, ada hukum publik, yang dimana hukum ini yang mengatur kepentingan publik. Penggolongan yang ketiga yaitu berdasarkan bentuknya, di mana dibedakan berdasarkan hukum tertulis dan hukum tidak tertulis atau kebiasaan. Penggolongan yang keempat yaitu berdasarkan cara mempertahankannya, di mana yang di dalamnya terdapat hukum material dan hukum formal. Penggolongan yang kelima dilihat berdasarkan waktu bentuknya, yang di dalamnya terdapat hukum positif yang artinya hukum yang sedang berlaku di suatu tempat dan waktu tertentu. Dan ada juga hukum yang dicita-citakan, hukum yang akan ditetapkan pada masa yang akan datang. Penggolongan yang keenam berdasarkan tempat berlakunya, yang di dalamnya terdapat batas nasional dan batas internasional. Penggolongan yang ketujuh berdasarkan kekuatan berlakunya atau sifat, di mana di dalamnya terdapat hukum yang bersifat memaksa dan juga hukum yang bersifat mengatur. Penggolongan yang kedelapan berdasarkan hukum subjektif dan hukum objektif, di mana yang dimaksud hukum objektif yaitu hukum yang lebih menegaskan pada substansi hukum itu sendiri, dan di mana hukum subjektif yaitu hak dan kewajiban seseorang yang diperoleh berdasarkan hukum objektif. Dan yang terakhir, penggolongannya dilihat berdasarkan luas berlakunya, di mana terdapat di dalamnya hukum umum atau aturan hukum yang dibuat oleh pihak lembaga yang berwenang, dan juga hukum khusus di mana hukum itu dibuat hanya berlaku untuk aspek dan golongan tertentu. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Assalamualaikum.